Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Wahyu Hidayat Haryanto. Saya di sini selaku mahasiswa kampus mengajar, kampus Merdeka, akan menjelaskan terkait materi pesawat sederhana untuk anak kelas 8. Yang jadi pesawat sederhana, ini PPT dari saya. Ya, saya akan menjelaskan terkait usaha dan juga daya. Nah, usaha itu apa sih? Kita ketahui bahwa usaha itu kan besarnya energi yang disalurkan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu bisa bergerak. Jadi misalkan kita tahu bahwa balok itu nggak akan berpindah tempat ke titik B dari titik A apabila tidak ada gaya yang dipengaruhi ke benda tersebut atau gak ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Jadi misalkan ada sebuah balok, apabila kita ingin memindahkan balok tersebut, kita harus memberikan gaya terhadap balok tersebut. Nah, dan besarnya gaya yang kita salurkan itu disebut juga dengan usaha. Dan juga usaha itu dilambangkan dengan huruf W, kemudian untuk gayanya itu huruf F, lalu ada juga delta S. Nah, jadi untuk menghitung besarnya usaha itu F dikalikan dengan delta S. Delta S di sini itu perpindahan. Jadi jarak antara titik A ke titik B itu disebut dengan delta S, besarnya perpindahan. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini contoh soalnya. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter, sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan juga Siti? Nah, kita ketahui di sini tuh sudah diketahui F dari Lani dan juga F dari Siti. Lalu juga besar jarak perpindahannya juga sudah diketahui dari balok milik Lani dan juga balok milik Siti. Kita ketahui bahwa besar gaya milik Lani itu kan 100 Newton, sedangkan untuk Siti 400 Newton. Dan untuk besar perpindahan baloknya milik Lani itu sebesar 10 meter dan untuk Siti itu 40 meter. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kan usahanya, berarti kan yang ditanyakan W. Rumus dari W itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, itu sama dengan F dengan dikalikan delta S. Jadi milik Lani itu kan F nya sebesar 100 Newton, berarti dikalikan dengan delta S nya sebesar 10 meter sehingga didapatkan hasil 1000 Joule. Lalu untuk Siti itu kan sebesar 400 Newton untuk F nya dikalikan dengan delta S nya sebesar 40 meter sehingga didapatkan besar usahanya dari Siti itu 16.000 Joule. Jadi besar usaha itu yang dilakukan oleh Siti dan Lani itu lebih besar usahanya Siti karena nilainya juga lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada daya, laju energi atau daya. Adalah laju energi yang digunakan dalam melakukan usaha selama periode tertentu. Jadi ketika kita melakukan suatu usaha itu juga pasti memerlukan suatu daya, sehingga daya itu dirumuskan dengan P sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Jadi berapa banyak waktu yang kita perlukan selama kita melakukan usaha tersebut, sehingga ya itu tadi daya. Rumusnya itu P sama dengan W per T, atau usaha dibagi dengan waktu, karena usaha persatuan waktu. Seperti itu. Contohnya lagi, soal ini masih berkesinambungan dengan soal tadi. Kita ketahui kan usaha dari Lani itu 1000 Joule, kemudian usaha dari Siti itu 16.000 Joule. Sedangkan waktu mereka berpindah itu dalam soal diketahui untuk yang Lani itu 10 second atau 10 detik, untuk yang Siti itu 40 detik. Sehingga kita langsung masukkan saja rumusnya.
P atau daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Nah, untuk lani berarti 1000 joule dibagi dengan 10 detik sama dengan 100 watt. Kemudian untuk City itu 16.000 joule dibagi dengan 40 sama dengan 400 watt. Nah, ini suatu kebetulan ya. Bukan berarti nilai dari daya dan juga gaya itu selalu sama, enggak. Tapi kebetulan ini sama seperti kayak tadi. Jadi daya yang dikeluarkan lani itu sebesar 100 watt dan juga yang dikeluarkan City sebesar 400 watt. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan besok ya, pesawat sederhana merupakan peralatan yang berguna untuk memudahkan kerja dari manusia, dan pesawat sederhana ini berguna untuk meringankan suatu pekerjaan dari manusia. Jadi misalkan kalau di kehidupan sehari-hari itu ada jalan yang berbentuk bidang miring, berpola bidang miring, ketika jalan itu menanjak atau jalan itu di daerah pegunungan. Kemudian contohnya lagi itu misalkan gunting, ada juga pembuka tutup botol, dan masih banyak lagi. Dan di pesawat sederhana nanti kita itu pasti mengenal beberapa istilah, itu titik tumpu, titik beban, dan juga titik kuasa. Nah, kita ketahui bahwa titik tumpu itu adalah titik yang menjadi sebuah tumpuan beban dan sifatnya itu tetap, jadi dia itu tidak akan berubah. Lalu titik beban yaitu tempat melekatnya beban. Jadi suatu titik itu dikatakan titik beban apabila titik tersebut itu memiliki suatu berat atau memiliki suatu beban dari balok, dari bola, dan lain sebagainya. Kemudian titik kuasa itu tempat diberikannya gaya kuasa. Jadi ada suatu titik yang difokuskan untuk menerima suatu gaya, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.